Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 pada kesempatan kali ini ingin membahas tentang masalah energi dan dampak pada lingkungan. Sebelum itu, teman-teman tahu nggak apa itu energi? Energi merupakan suatu kemampuan untuk melakukan sebuah usaha. Energi berperan penting dalam kehidupan makhluk hidup karena kebanyakan aktivitas yang dilakukan oleh manusia, hewan, dan tumbuhan memerlukan energi. Akan tetapi, penggunaan energi yang berlebihan juga dapat menyebabkan permasalahan yang bisa berdampak pada lingkungan kita, seperti pembuangan minyak atau limbah yang perlu dilakukan dengan hati-hati, yaitu dengan cara tidak membuangnya di saluran air atau didaur ulang agar mencegah pencemaran lingkungan seperti terutama pencemaran air bersih. Selain itu, penggunaan bahan bakar fosil yang berlebihan seperti batu bara atau gas alam juga dapat meningkatkan emisi gas rumah kaca yang nantinya akan berpengaruh terhadap perubahan iklim yang ada di bumi kita ini. Krisis energi adalah kondisi di mana kekurangan atau gangguan dalam pasokan energi, baik itu karena kekurangan sumber daya tersebut atau peningkatan harga sumber daya. Krisis energi berdampak besar pada ekonomi dan kehidupan sehari-hari karena energi dibutuhkan untuk beberapa sektor seperti industri, transportasi, dan kehidupan sehari-hari. Keterbatasan sumber energi merujuk pada kekurangan atau terbatasnya dalam pasokan energi, baik itu karena sumber daya energi yang terbatas, seperti bahan bakar fosil atau ketergantungan pada teknologi konvensional yang tidak efisien. Dampak keterbatasan sumber daya energi jika dalam bidang ekonomi meliputi inflasi, kekurangan investasi, dan hilangnya lapangan kerja. Jika dalam bidang lingkungan dapat meliputi pencemaran, kerusakan ekosistem, dan berubah iklim. Jika di dalam bidang sosial dapat meliputi ketidakadilan energi, tidak dapat mengakses kebutuhan dasar, dan bisa dan potensi konflik. Oke, saya akan menjelaskan yang tadi dijelaskan oleh Rajendra dan Ligar. Hari ini saya akan menjelaskan tentang contoh masalah di sekitar. Saya akan menjelaskan ada 4. Yang pertama, pembuangan minyak atau limbah. Yang kedua, itu perubahan iklim. Dan 3, itu krisis energi. Dan yang keempat, itu keterbatasan sumber daya alam. Contoh masalah sekitar yang pertama itu pembuangan minyak dan limbah. Pembuangan minyak atau limbah ini dapat berada di laut, sungai maupun di danau. Hal ini mengakibatkan kerusakan ekosistem yang sangat parah. Untuk dampak lingkungannya dapat mengakibatkan kematian massal hewan laut atau darat, tercemarnya rantai makanan, rusaknya habitat makhluk, dan sebagainya. Yang kedua itu adalah perubahan iklim yang diakibatkan oleh pembakaran bahan bakar fosil atau batu bara, minyak, dan gas untuk energi menghasilkan emisi gas rumah kaca seperti CO2 yang memicu pemanasan global. Untuk dampak lingkungannya, suhu bumi dapat meningkat mencairnya es di kutub. Yang kedua itu perubahan pola cuaca seperti banjir, kekeringan, dan kebakaran hutan. Yang ketiga
ketiga itu kenaikan permukaan laut yang mengancam wilayah pesisir dan pulau kecil yang dapat mengakibatkan banjir dan menghilangkan pulau tersebut. Yang keempat adalah gangguan pada ekosistem dan kepunahan spesies tertentu. Yang ketiga adalah krisis energi yang diakibatkan ketergantungan tinggi pada energi fosil yang tidak terbarukan yang menyebabkan negara-negara rentan terhadap krisis energi saat pasokan terganggu, seperti saat konflik Palestina dan Israel yang mengakibatkan krisisnya energi, pasokan listrik, minyak, dan lain-lain. Untuk dampak lingkungannya adalah harga energi melonjak, meningkatkan biaya hidup, dorongan untuk mengeksploitasi sumber energi secara berlebihan tanpa memperhatikan dampaknya, investasi untuk bioenergi misalnya sawit yang berdampak pada keanekaragaman hayati. Yang keempat adalah keterbatasan sumber daya alam yang diakibatkan penambangan besar-besaran untuk energi, batu bara, dan minyak bumi, dan mineral langka yang lainnya yang menguras sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Untuk dampak lingkungannya dapat mengakibatkan kerusakan tanah dan pencemaran air akibat limbah tambang, hilangnya hutan dan lahan produktif. Yang ketiga, konflik lahan dengan masyarakat lokal dan adat, dan meningkatkan tingkatnya emisi karbon dan proses ekstraksi. Penggunaan energi di Indonesia masih didominasi oleh energi yang tidak terbarukan, seperti batu bara, gas alam, dan juga minyak bumi. Padahal kita tahu, penggunaan energi fosil banyak berdampak negatif, seperti pencemaran lingkungan, pemanasan global, dan juga krisis energi di masa depan. Oleh karena itu, perlu adanya langkah-langkah nyata untuk mengubah arah penggunaan energi yang lebih berkelanjutan dan juga dapat didaur ulang. Seharusnya kita dapat memaksimalkan energi terbarukan daripada energi yang tidak terbarukan, seperti meningkatkan penggunaan energi terbarukan. Pemerintah dan masyarakat perlu mendorong pemanfaatan energi terbarukan seperti tenaga surya, angin, air, dan panas bumi. Dikarenakan potensi alam Indonesia yang sangatlah besar dan jika dikelola dengan baik bisa menjadi sumber energi utama di masa depan. Yang kedua adalah mengembangkan teknologi energi bersih. Investasi dalam penelitian dan pengembangan teknologi energi bersih perlu ditingkatkan. Ini termasuk panel surya, turbin angin, serta sistem penyimpanan energi seperti baterai yang ramah lingkungan. Yang ketiga adalah mengurangi ketergantungan pada energi fosil. Secara bertahap, konsumsi batu bara dan minyak bumi perlu dikurangi. Pemerintah bisa memperketat regulasi penggunaan energi fosil dan memberi insentif bagi industri yang beralih bagi energi bersih. Yang keempat adalah mendorong efisiensi energi di rumah tangga dan industri. Masyarakat bisa mulai dari hal kecil seperti mematikan lampu saat tidak digunakan, menggunakan peralatan listrik, hemat energi, dan mengurangi pemakaian kendaraan pribadi. Yang kelima adalah pendidikan dan kesadaran masyarakat. Edukasi tentang pentingnya energi terbarukan harus dilakukan sejak dini, baik di sekolah maupun di lingkungan masyarakat, agar tercipta generasi yang peduli terhadap lingkungan dan masa depan energi bangsa. Dengan upaya bersama antara pemerintah dan juga masyarakat, Indonesia dapat membangun sistem energi yang lebih bersih, efisien, dan juga berkelanjutan. Langkah ini penting untuk menjaga ketersediaan energi nasional sekaligus melindungi lingkungan hidup bagi generasi yang akan datang.